Alamat yang ditujukan di situ tidak udah nggak usah dibahas itu. Siapa nih? Nggak dibahas. Ada kapasitas kamu nggak usah jangan itulah kapasitasnya. Kita tolak tuh. Udah, yang itu anak muda itu. Jadi rame. Kasih tahunya, nggak ngerti masalahnya. Udah masalahnya. Cara itu nggak dilihat. Kalau tangan lagi itu. Bapak menjamin kalau saya. Mas, anak itu aja. Jangan di sini. Kamu pergi. Saya udah kasih tahu udah pergi, kamu pergi. Kamu nanti rame lagi pergi. Ya udah saya diam. Pergi jangan di situ. Saksinya nih, dengar nih, Bang. Kalau yang sudah terpasang menjamin. Beliau, alhamdulillah. Kita nggak usah ada gesek-gesek. Yang sudah terpasang sudah, yang belum stop. Oke. Saya kalau mengerti pengacara saya suruh bongkar, saya nggak mau ngerti. Yang jelas saya titipkan amanah kepada Pak RT. Udah Pak. Saya dengar Pak Lurah udah mau minta saya, tolong Pak Aryadi jangan dilanjutkan pemasangan kedua. Cuma saya nggak ucapkan. Dengar ya, tolong ya warga masyarakat, terutama warga masyarakat di RT 013 RW 9 ya, dan juga pihak Pak Aryadi, kawan-kawan. Saya tidak berpihak sana, tidak berpihak di sini. Ya, pemerintah pada dasarnya mengikuti jalur hukum. Ya. Di mana hukum itu tegakkan diputuskan itu akan kita jalankan ya sesuai ada TNI Polri semua perintah. Dalam hal kaitan ini saya minta tolong nanti tadi alhamdulillah sudah terjadi titik temu ya. Kepentingan saya cuma satu, ketertiban. Tolong ketertiban itu menjadi yang utama. Semuanya akan bias kalau ketertibannya tidak ada. Dalam hal ini alhamdulillah Pak Aryadi sudah sampaikan maksud dan kebaikannya, Pak RT juga kebijaksanaannya sudah disampaikan. Yang selang sudah terpasang itu disepakati dijaga sama-sama. Yang tua ditarik dari kanan ya, gitu ya. Lalu selanjutnya saya mohon dengan waktu yang tidak terlalu lama warga masyarakat sudah kembali pulang. Udah urusan ini udah menjadi tanggung jawab Pak RT sudah disampaikan, kita jaga sama-sama. Sidang pengadilan masih berjalan, kita juga monitoring dan dari pihak pengacara juga sudah memberikan statementnya tadi masing-masing. Tolong itu disepakati, dijaga sama-sama. Saya tidak ingin kerumunan ini akhirnya menjadi polemik berikutnya. Penularan di RW 9 Pak Isi sampaikan ini sudah masuk PKPL yang artinya tempat ibadah akan ditutup, kegiatan-kegiatan pelayanan juga akan ditutup, kegiatan ekonomi juga akan ditutup karena angkanya tinggi di RW 9 itu. Dan sekarang kejadian kerumun seperti ini. Jangan sampai itu menjadi menghambat proses lagi. Ya, tolong ya. Gitu Pak Andi ya. Saya terima kasih. Ya, beliau sudah sampaikan, Pak RT juga tolong warga masyarakat jangan lihat saya dulu deh. Ya, tolong sekarang balik kanan agar tidak terjadi kerumunan terlalu lama. Semua sudah disepakati, semua sudah saling mengerti ya. Baik ya. Terima kasih ya. Ya, terlalu lama. Apa ya? Tadi saya katakan bahwa kita ini tujuannya memasang pelang dilengkapi surat tanah. Ya. Kasih tahu Bang, ini surat kuasa. Kita punya surat kuasa khusus ya. Ini surat kuasa khusus. Perlu kami kenalkan di sini yang paling ujung ini tim lawyer. Saya Ingran R Tornado. Panggilnya Bang Roy. Saya Juanda. Kebetulan kalau saya udah nggak asing lagi, nama saya Muhammad Aryadi. Saya koordinator dari segala urusan sini. Tapi kalau untuk urusan peradilan saya serahin beliau-beliau ini. Orang-orang yang konsisten membela penegakan hukum, mencari hak-hak, bukan berarti membenarkan yang salah, artinya meluruskan persoalan-persoalan yang ada. Nah, kalau untuk juru bicara memang saya langsung dikasih mandat oleh Pak Herman CS. Dan sekarang ini juga kami bergabung dengan beliau-beliau ini, salah satu juru bicaranya saya. Jadi perlu saya jelaskan di sini, kami jelaskan di sini bahwa persoalan tanah ini memang sudah berlangsung lama. Sesuai dengan yang mereka dengung-dengungkan, RT, masyarakat di situ selalu mendengungkan kasus ini udah sekian puluh tahun. Benar, sangat benar. Tetapi
roda perjalanan dari sekian puluh tahun tidak ada yang dimenangkan oleh orang-orang itu. Artinya apalagi RT. RT tidak tahu, RT itu baru tinggal di situ, bahwa tanah itu sudah putus tingkat PK. Sejarah perjalanan tentang perdatanya harus saya jelaskan, karena mereka selalu menyebut-nyebut perdata. Sejarah perjalanan perdata, ada yang bersengketa namanya pada waktu itu. Salim bin Sakam. Tetapi dia memanipulasi keterangan di pengadilan agama menjadi Salim bin Sa'wi. Maka ketika Sa'wi meninggal, Salim menggugat, padahal tanah itu telah dijual kepada Pak Misar bin Rajam CS, termasuk adiknya. Setelah dijual, berjalan, ya, digugat sama Salim. Kenapa digugat? Padahal itu yang menjual adalah orang yang paling berhak menjual tanah itu, adalah Pak Sa'wi bin Buang. Sa'wi bin Haji Buang menjual kepada Misar Rajam atau Misbak Rajam alias itu juga orangnya. Nah, menjual dengan apa? Ya dengan girik, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai prosedur jual beli. Dijual kepada Pak Misar dari Sa'wi. Kemudian itu digugat sama Salim karena Sa'wi sudah meninggal. Nah, dengan mengatasnamakan Salim bin Sa'wi, padahal adalah Salim bin Sakam. Dari mana saya tahu? Kok saya tahu? Tidak begitu. Dari putusan Pengadilan Tinggi, putusan kasasi, dan putusan PK, peninjauan kembali Mahkamah Agung. Nah, di dalam banding, waktu PN tingkat pengadilan pertama, Salim menang dengan manipulasi keterangan di pengadilan agama dengan mengaku sebagai ahli waris tunggal dari Sa'wi bin Haji Buang. Setelah dipermasalahkan, Salim mencabut sendiri dengan sukarela ke pengadilan agama tentang akta atau fatwa waris sebagai ahli waris tunggal, bahwa beliau atau Pak Salim almarhum yang saya hormati mencabut kembali keterangannya bahwa beliau bukan anak Sa'wi. Tetapi beliau pernah dikasih sudah, tetapi sudah dijual juga kepada Pak Misar bagian Salim, walaupun anak angkat dibagi sama Pak Sa'wi. Cuma mungkin ada kiri kanan menggosok, maka dia gugat, menang di pengadilan negeri, banding kalah karena dia mencabut keterangannya tentang ahli waris tunggal. Jadi dia bukan apa-apanya Sa'wi. Kemudian banding, dia tidak puas, dianya sih puas. Orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak puas, didorong terus Salim melakukan kasasi. Kasasinya pun ditolak. Nanti saya akan berikan putusan-putusannya. Kasasinya pun ditolak. Tidak puas lagi, maka dia PK. PK-nya pun ditolak sehingga putusannya sudah ingkrah. Putusannya sudah ingkrah, ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Nah, nanti semua saya berikan kepada bapak-bapak media tentang putusan-putusan itu. Nanti baca sendiri. Silakan tulis yang adil, jangan seperti orang lain menulis tidak adil kan gitu, bahwa kita jolim dan sebagainya. Nah, kami sebagai tim pengurus atau tim lawyer ini membela hak. Nah, pengacara beliau-beliau ini mengatakan kalau orang kaya haknya mah nggak apa-apa. Karena orang miskin, karena Pak Herman memang orang kaya. Tetapi kan di mata hukum, orang kaya, orang miskin, sama haknya. Hak dan kewajiban. Kami yang mewakili Pak Herman sudah selesai. Membayar PBB semuanya. Kayak kemarin di pengadilan ditanyakan, PBB-nya dibayar benar apa enggak. Ini kami bayar semua, Pak. Ada ini aslinya semua, kita bayar semua, Pak. Ini rentetan pembayarannya. Tuh.
Nah, ini pembayarannya semua kita bayar full. Tidak pernah tidak bayar. Nah, sekarang ada kendala. Sekarang Narto waktu itu kita ajak musyawarah, kita damai. Bahkan saya pernah diminta 4 miliar dari tanah 560 meter. Lalu saya bilang kalau 4 miliar Bapak belinya sama siapa? Kan gitu. Kita nggak penuhi dan dia nantang terus, maka terjadilah terus berproses di Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, berkasnya P21, bukan karena kedekatan kami dengan siapapun, dengan pengusaha, penguasa di negara ini. Ini betul-betul fakta hukum yang berjalan. Jadi Narto tidak punya apa-apa, dia bekeras, kita laporin P21. Sekarang sedang berproses di pengadilan. Tapi bukan perdata. Pidana. Sekali lagi pidana. Mereka menunggu kita untuk kita gugat secara perdata. Nggak mau dipidanain. Jadi pidana sudah habis kalau mau gugat, mereka yang gugat kita. Tetapi mereka sudah habis. Tahun 2014 mereka mencoba lagi dari keponakannya istri almarhum, ya bukan anaknya almarhum, menggugat, tapi dia cabut karena gugatannya basi, kalau bahasa ininya. Karena itu juga yang digugat, tanahnya akhirnya ditolak oleh pengadilan. Bahkan klien kami Pak Herman, iya gak, pernah dilaporin polisi SP3 karena si pelapornya nggak punya apa-apa. Kita punya sertifikat SP3, surat penghentian penyidikan perkara di Polres ya kalau itu ya. Nah, tidak punya apa-apa melaporin. Nah sekarang kita ngelaporin jalan sampai P21. Sekarang sudah pemeriksaan saksi. Mereka yang di lapangan ini saya kasihan sama saudara-saudara saya, ibu-ibu saya yang ada di lokasi itu. Jadi bukan diberi pencerahan sama lawyernya, dikasih tahu kita nggak punya apa-apa, dinasehati berbuat santun lah, kita kooperatif, sehingga dapat ada jalan titik temu barangkali. Kita sudah bersurat, ngajak musyawarah, sudah. Kita sekarang bersurat sudah 2 lagi, somasi. Somasi kita tidak keras. Yang pertama, somasi kita membuka kelonggaran, membuka peluang. Untuk musyawarah, kita akan berikan kerohiman. Dengan catatan, kalau enggak kerohiman, kita akan melakukan jalur hukum terus. Maka ya seada-adanya orang yang di atas tanah itu akan kita laporkan ke polisi. Sesuai dengan somasi kita. Tapi kalau mereka baik-baik, rumahnya kita nggak bongkar, dia bongkar sendiri, kita kasih ongkos untuk pergi. Kan enak. Padahal dia tidak punya hak. Kalau dia bicara, oh saya udah 30 tahun, udah 20 tahun di sini. Saya juga mau tanya, kalau udah 20 tahun lu pernah bayar gak sama gua? Kan gitu. Kalau sudah 20 tahun harusnya dia bayar kontrak selama 20 tahun, baru pergi, bayar dulu. Kenapa? Karena tidak punya hak. Benar ya Pak ya, kira-kira gitu. Nah terus tentang ketimpangan, berita-berita yang dia masuk media lain segala macam itu, yang berbicara ibu-ibu, lawyernya sendiri membuat press release statement bahwa saksi palsu. Sekel, Bapak Komarudin, Haji Namin, dan yang lainnya adalah saksi palsu dalam membuat keterangan di pengadilan. Itu nanti ada urusannya sama kami, akan kami laporkan. Statement itu akan kami laporkan, tetapi kami bukan cari permusuhan. Kami ingin damai-damai saja. Dan tentang katanya pengacara diancam, diculik, itu tidak pernah ada. Kami sebagai tim keberatan kalau ada yang mengatakan tim lawyer mereka akan diculik, itu tidak pernah ada. Sekali lagi tidak pernah ada. Kalau tentang kesaksian, itu kesaksian palsu, kesaksian bohong, ranahnya bukan ranah kami. Itu hakim, jaksa, kalau perlu Allah yang menentukan apakah dia saksi bohong, saksi palsu, bukan kami, dan bukan media, dan bukan Pak lawyer situ. Saya sayangkan sebagai lawyer
membuat statement menyerang pribadi seseorang ditulis, sedangkan ranahnya sudah dibuka di forum pengadilan, kan gitu ya. Di forum pengadilan apa? Diuji. Nah, itu Bapaknya. Silakan Pak Roy menjelaskan tentang ranah pengadilan. Jadi saya melanjutkan yang Pak Devi bilang bahwa saya sekarang berada ini bergulir di pengadilan itu atas Bapak Sumarto. Mungkin pasalnya 285 ya. KUHP 385 ya. 385 ya, ayat 4. Dan media saat itu yang mengatakan kita menculik, mengancam menculik, terus saksi-saksi palsu, semuanya ini kan sudah pada forum yang sah atau yang benar sesuai dengan hukum, itu saksi semuanya disumpah. Dan disumpah itu bukan terhadap siapa-siapa, terhadap Tuhan sama dirinya. Jadi juga dia tidak bisa menilai itu, karena yang bisa menilai itu hanya ada jaksa atau majelis hakim yang bisa menilai itu semua. Jadi kita membantah itulah. Pada prinsipnya kita sudah ajukan somasi dan sudah ditanggapi oleh kuasa hukumnya. Kita tetap membuka forum. Sekarang kita tinggal menunggu dari mereka karena belum ada undangan. Saya sudah jawab, silakan mau ketemu kita, mau duduk bareng-bareng, kapan silakan. Sebenarnya mereka sudah menghubungi tapi belum ngasih jadwal yang akan di email. Tapi sampai saat ini saya tunggu belum ada. Gitu. Untuk pemasangan pelang itu sendiri, pada prinsipnya kita hanya menunjukkan bahwa ini tanah milik kita. Dasar hukumnya atau legal standingnya kuat. Ini ada sertifikat hak milik. Jadi kalau untuk tadi masalah ranah perdata atau apa, silakan. Kalau mereka punya mau terusin ya silakan. Kita siap gitu. Karena pada prinsipnya sudah inkrah. Gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa lagi diperdebatkan di sini untuk di ranah perdata. Jadi kalaupun mau yang ada, mungkin kita akan melakukan aksi lagi ketika bisa pelang kita pasang, dirusak atau apa, kita lapor di polisi. Dan sebenarnya juga ada indikasi-indikasi yang juga menurut saya benar nggak nih kuasa ini berpegang teguh pada amanahnya sebagai advokat atau sebagai pengacara. Karena itu kan tadi sumpah ya, ada kode etiknya. Jadi saya rasa kita mesti pegang itulah, karena kita salah satu penegak hukum di sini untuk sebuah kebenaran. Dan kita mengharapkan juga sebuah keadilan. Keadilan bisa dicapai jika sama-sama mengerti pada kedudukannya masing-masing, kedudukan hukumnya masing-masing. Pada wakilnya hanya bicara punya legal standing, tapi tidak pernah ditunjukin sama kita. Kalaupun mau ya silakan, ke perdata silakan. Walaupun saya bisa prediksi itu pasti akan gagal. Oke, izin Bang, terkait persidangan kemarin Bang ya, tanggal 13 kemarin itu Jawa Timur. Ini kan belum selesai Bang ya? Belum. Mungkin setelah selesai pemasangan pelang dengan kepemilikan sah yang memiliki sertifikat tersebut, mungkin seperti tadi Abang lihat kan ibu-ibu warga setempat ya, anarkis sekali untuk memberikan. Mungkin juga ada unsur-unsur untuk pencabutan pelang. Itu kelanjutannya seperti apa Bang? Bila mana terjadi ya adanya pencabutan pelang tersebut? Ya, kita kembali lagi ke kalau kita sebagai kuasa hukum di sini tidak memakai sistem yang aneh-aneh, tetap sesuai dengan jalur hukum. Ketika dicabut itu properti kita, mungkin kita akan laporkan polisi. Mungkin KUHP-nya pasal 170 kan ya? Ya, betul. Penyerobotan ya. Merusak ya kan? Dan perusakan ya. Pengeroyokan terhadap barang. Barang. Jadi saya rasa itu aja. Jadi untuk sementara ini juga kita sudah bisa dudukin, kita pasang, cuman jangan sampai diganggu propertinya. Kita jalan, kita apapun yang akan dilakukan pasti akan dilakukan hukum yang kita jalan. Tambahan satu Bang sebagai kuasa hukum Bang ya, pemilik resmi, itu apa harapan terkait dengan pemberitaan yang sudah terjadi di media sosial dan media itu yang dari pihak lawan Bang? Oh jadi begini, sebenarnya saya harapkan di sini adalah kejujuran dan keadilan serta sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dan kita mohon untuk kuasa hukum, makanya saya tadi bilang junjunglah etika profesinya untuk memberikan pencerahan, pemberitahuan atau pengetahuan yang baik lah, yang benar. Kalau memang bisa diselesaikan dengan musyawarah baik-baik seperti apa, kita persilakan itu. Pintu itu nggak kita tutup, selalu kita buka. Karena biar kita bukan cari benar atau salah atau permusuhan atau gimana, tapi kita cari adalah sama-sama solusi ya, sama-sama Win-win solusi solution yang baik. Ya, win-win solution ya.
Kurang lebih seperti itu sih. Oke, makasih Bang. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Jadi ada mudah-mudahan dengan progres persoalan ini diharapkan dari pihak penggugat sendiri atau kepemilik tanah yang sah bagi timnya proses ini cepat selesai Pak ya. Saya tambahkan bahwa yang berada di lokasi masyarakat yang mengklaim masyarakat, mengklaim RT dan sebagainya yang tinggal di situ tidak ada korelasinya dengan bukti kepemilikan Sawi bin Buang. Karena mereka-mereka yang tinggal di situ adalah membeli dari cucu-cucu dan anak-anaknya Salim bin Sakam. Bukan sebagai ahli. Jadi mereka membeli dari orang yang kalah. Itu pun setelah diketok kalah. Tanpa ada surat Pak, Bang ya. Tanpa ada surat bukti yang kuat. Iya, kita mengharapkan kepada seluruh pihak yang mengaku punya, yang sampai saat ini mengatakan bukti kepemilikan kami cantik, termasuk RT saya juga punya berkas. Saya juga punya surat beli. Ya itulah yang kami harapkan. Kalau beliau-beliau ini memang punya, ya, betul-betul legalitasnya ada, ya kan, segala macam. Kalau kita kan legalitas standingnya mau udah jelas ya, sertifikat kan gitu. Nah, kalau dia Mohon punya, ditunjukkan Pak. kalau dia udah punya, kan gitu kan, udah punya, ya kan silahkan kan gitu. Ini juga di dalam sertifikat juga ada gambarnya. Ini sesuai gambar ya. Ada di lokasi kita bikin plang sekarang, ya kan. Nah, ini Pak Herman, ini semua ini kita kan ada 4 nama yang memberikan kuasa kita. Tetapi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hasil dari penyelidikan dan penyidikan Polres Metro Jakarta Timur yang sekarang sudah didakwakan, sekarang sudah berjalan pemeriksaan dan sebagainya, itu adalah ranah hukum. Karena kami berkeyakinan kebenaran itu pasti ada. Negara sekarang kan lagi menggaungkan ya, lagi mengedepankan hukum. Terus ngerti hukum kok rame-rame pasang plang. Jadi memang kami tujuan ke sana juga bukan mau ribut. Hanya mau pasang plang supaya tercapai pemasangan saya. Kalau ada tadi gesekan mulut segala macam, itu kan karena masa dikerahkan sama RT, sama Yudi, ya kan. Nah, saya juga akan periksa Yudi punya apa di situ. Iya kan? Yudi tinggal di situ, legalitas standingnya apa? Punya apa? Ya kan? Nah, itulah yang akan saya ini. Tapi itu nanti. Saya tidak berharap ada korban-korban seperti Narto lagi berujung di pengadilan. Bagi semua warga di situ, saya berharap dengan baik-baik, sukarela meninggalkan lahan kita. Kalau dengan sukarela kita ongkosin. Ya, kita tidak rombak. Saya yakin, baik jalur birokrasi, jalur yang lain itu akan melakukan penegakan karena kami membayar pajak, kami punya surat, mereka tidak punya apa-apa, membangun pun liar kan gitu. Artinya apa? Yang ada di situ tidak ada kaitan dengan sertifikat ini atau girik yang digaung-gaungkan Sawi bin Buang. Karena mereka tidak ada yang kenal Sawi bin Buang. Jangan lagi Narto CS, RT CS. Iya kan? Hanya Salim yang karena anak-anaknya Salim pun tidak. Itu saja ya kan. Terima kasih.